Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Selamat berjumpa kembali dalam program Mimbar Gemar GEJ Peniel Surabaya dan juga Anugerah Kemendung. Bersama dengan saya Pendeta Markus Indrianto. Senang sekali menjumpai Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Dan saya berharap melalui program Mimbar Gemar ini kita semakin bertumbuh, semakin dekat dengan Tuhan dan semakin menjadi serupa seperti Kristus. Banyak hal yang sudah kita pelajari, kebenaran-kebenaran firman Tuhan selama ini. Tapi pagi hari ini, sebagaimana pembacaan kita, hari Rabu tanggal 25 Maret 2026, saya diberkati dalam pembacaan yang terambil dari 1 Korintus pasal 7 ayat 17 sampai 24. Saya akan bacakan firman Tuhan lebih dahulu untuk kita semua. Selanjutnya, hendaklah tiap-tiap orang tetap hidup seperti yang telah ditentukan Tuhan baginya, dan dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Inilah ketetapan yang kuberikan kepada semua jemaat. 18. Kalau seorang dipanggil dalam keadaan bersunat, janganlah ia berusaha meniadakan tanda-tanda sunat itu. Dan kalau ia dipanggil dalam keadaan tidak bersunat, janganlah ia mau bersunat. Sebab bersunat atau tidak bersunat itu tidak penting. Yang penting ialah mentaati hukum-hukum Allah. 20. Tiap-tiap orang yang tinggal dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Adakah engkau hamba waktu engkau dipanggil? Itu tidak apa-apa. Tetapi jika engkau mendapat kesempatan untuk dibebaskan, pergunakanlah kesempatan itu. Sebab seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya adalah orang bebas, milik Tuhan. Demikian pula orang bebas yang dipanggil Kristus adalah hambanya. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, janganlah kamu menjadi hamba manusia. Saudara-saudara, hendaklah tiap-tiap orang tinggal di hadapan Allah dalam keadaan seperti pada waktu ia dipanggil. Puji Tuhan. Berbahagia ialah setiap orang yang membaca, merenungkan firman Tuhan, dan melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Renungan pagi hari ini saya beri tema milik Kristus. Bapak Ibu Saudara dan saya, setiap orang yang sudah percaya kepada Yesus adalah milik Kristus. Ini berbicara tentang status kita di dalam Tuhan. Kita memiliki status sebagai milik Kristus. Dan dasarnya jelas, mengapa Alkitab menyatakan setiap orang percaya yang sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, statusnya adalah milik Kristus. Dalam pembacaan kita, saya menemukan alasan yang sangat kuat mengapa saya berani katakan Bapak Ibu Saudara dan saya adalah milik Kristus. Ayat 23 jelas dinyatakan tadi, kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Ini dasar status kita sekarang, kita adalah milik Kristus. Karena kita telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Dan di dalam 1 Petrus pasal pertama ayat 18 dan 19 juga dinyatakan di sana. Diperjelas dan dipertegas lagi bahwa dalam 1 Petrus pasal pertama dinyatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus, telah dibeli, dengan kata lain, ya kan? Dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Luar biasa. Jelas, setiap orang yang percaya kepada Yesus adalah milik Kristus. Sebab kepemilikan ini tidak diperoleh oleh Yesus dengan tanpa harga bayar.
Tapi sebaliknya, kita telah dibeli dengan harga yang sangat mahal, bukan dengan emas, perak, atau batu permata, bukan dengan barang fana, tapi dengan darah yang mahal, darah anak domba Allah, yaitu dirinya sendiri. Dan saya teringat juga di dalam referensi dekatnya, dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 20, jelas di sana dikatakan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Sekali lagi ditekankan, kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Kita milik Kristus. Oleh sebab itu ada implikasi logis setelah kita menjadi milik Kristus, yaitu karena itu muliakanlah Allah dengan tubuh. Ini poin penting. Setelah kita menyadari Bapak Ibu Saudara dan saya adalah milik Kristus, kita punya tanggung jawab, kita punya kewajiban, kita punya panggilan, kita punya tugas dan peranan, yaitu untuk supaya memuliakan Allah melalui tubuh dan hidup kita. Ada 2 poin penting yang menjadi penjabaran dengan memuliakan Allah karena kita adalah milik Kristus. Yang pertama, karena kita adalah milik Kristus, oleh sebab itu muliakanlah Allah di dalam hidupmu. Yang pertama yaitu apa? Hidup dalam ketaatan kepada hukum-hukum Allah. Hidup dalam ketaatan kepada perintah-perintah Allah. Kalau kita lihat kembali dalam pembacaan kita, 1 Korintus 7 ayat 17 sampai yang 19. Selanjutnya, hendaklah tiap-tiap orang tetap hidup seperti yang telah ditentukan Tuhan baginya, dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Inilah ketetapan yang diberikan kepada semua jemaat. Semua orang percaya yang telah menjadi milik Kristus harus hidup memuliakan Kristus. Dan salah satu bentuk kehidupan memuliakan Kristus yaitu hidup dalam ketaatan. 18. Kalau seorang dipanggil dalam keadaan bersunat, janganlah ia berusaha meniadakan tanda-tanda sunat itu. Dan kalau orang dipanggil dalam keadaan tidak bersunat, janganlah ia mau bersunat. Ya kan, dibandingkan. Kemudian 19, sebab bersunat atau tidak bersunat tidak penting. Yang penting ialah mentaati hukum-hukum Allah. Dalam perjanjian lama, bagaimana ditekankan tentang sunat sebagai tanda bahwa mereka adalah umat perjanjian berhubungan dengan Israel. Ya kan? Kemudian Kristus datang untuk menggenapi dan memanggil Bapak Ibu Saudara dan saya. Tidak perlu kita yang tidak bersunat mungkin tidak perlu bersunat. Yang sudah bersunat tidak perlu meniadakan tanda sunat itu. Di atas semua itu, yang penting yaitu hiduplah dalam ketaatan kepada hukum-hukum Allah. Hiduplah dalam ketaatan kepada perintah-perintah Allah. Itu yang lebih penting. Karena kita adalah milik Kristus. Kita harus memuliakan Allah dalam seluruh kehidupan kita dengan hidup dalam ketaatan kepada Allah. Kalau dalam perjanjian lama ada 6.006 sekian, ya kan, penjabaran tentang hukum Taurat. Tetapi kemudian disarikan dalam perjanjian baru 2 penekanan yang penting dalam ketaatan. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan hukum kedua yang sama seperti itu, kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Taat dalam melakukan perintah-perintah Tuhan. Taat dalam melakukan hukum-hukum Tuhan. Yang notabene hukum ini semua didasarkan oleh kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia. Yang kedua,
Yang dijelaskan dalam pembacaan kita bahwa kita adalah milik Kristus. Oleh sebab itu kita harus memuliakan Allah. Yang kedua yaitu menjadi hamba Allah. Apa artinya menjadi hamba Allah? Bagian yang kedua, coba kita perhatikan ayat 22. Sebab seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya adalah orang bebas milik Tuhan. Demikian pula orang bebas atau orang merdeka yang dipanggil oleh Kristus adalah hambanya. Hidup sebagai milik Kristus harus memuliakan Allah. Dan sadarlah statusmu, baik orang yang merdeka, orang yang bebas, maupun mungkin itu budak, ketika semuanya di dalam Kristus, mereka statusnya sama. Yaitu apa? Hamba Allah. Tapi yang lebih penting yang ingin saya tekankan dalam aspek ini, sebagaimana seorang hamba, kehidupan seorang hamba, dia harus sungguh-sungguh tadi taat tunduk kepada tuannya. Dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 16, saya mengutip di sana, penekanan dalam kebenaran yang sama, ada kebenaran saya yang senada, seirama, ada benang merah yang jelas. Saya kutip dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 16. Demikian bunyi firman Tuhan, 16-17 tepatnya. Hiduplah sebagai orang merdeka, dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Ini gambaran kehidupan seorang hamba Allah. Kalau kita melihat perikop di dalam 1 Petrus pasal yang kedua, yaitu peringatan untuk hidup sebagai hamba Allah. Peringatan untuk hidup sebagai hamba Allah. Sebagai hamba Allah, sebagai hamba Kristus Yesus, kita punya ciri, kita punya corak, kita punya gaya hidup sebagai seorang hamba. Yaitu apa? Ya kan? Hidup dalam kekudusan, hidup dalam ketundukan, hidup dalam rasa takut akan Tuhan, hidup dalam kasih, dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara kekasih, mari kebenaran firman pagi hari ini mengingatkan kita kembali tentang status kita, bahwa kita adalah milik Kristus. Sebagaimana Paulus katakan, aku bukan milikku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalamku. Aku milik Kristus, karena itu akan memuliakan Allah dalam seluruh kehidupanku. Biarlah ini menjadi komitmen kita bersama hari ini dan seterusnya. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu dalam doa. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan bagimu Allah. Kami mengucap syukur buat pesan firman Tuhan pagi hari ini yang mengingatkan kami kembali bahwa status kehidupan kami, bahwa kami adalah milik Kristus. Sebab kami telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu kami punya tanggung jawab, kewajiban untuk kami memuliakan Allah dalam seluruh hidup kami. Dan bentuk memuliakan Allah yaitu kami harus hidup dalam ketaatan terhadap seluruh hukum-hukum Allah. Kami harus sungguh-sungguh hidup sebagai hamba dalam ketundukan, kepatuhan kepada Tuhan kami. Bapak itu berkati kami Bapak. Pimpin kami Bapak. Supaya sungguh dalam kehidupan hari ini kami bisa menjadi pelaku firman. Dan Tuhan tolong sertai dan berkati setiap aktivitas kegiatan hari ini, sehingga sungguh kehidupan hari ini mendatangkan berkat, puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagimu. Lindungi, sertai, dan buat berhasil setiap apa yang kami kerjakan, apa yang kami usahakan. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, hamba berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara kasih. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat. Salam bergemar. Amin.